Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman, sahabat sekalian dimanapun berada, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pengajian tafsir surat Yasin yang saya pakai panduan adalah tafsir Hamami Syadah. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Semoga dengan Fatihah ini kita semuanya diberikan hidayah, maunah, dan kemudahan di dalam menghadapi segala urusan. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajmain wa ila arwah khulafai rasyidin wa immatil arbaatil mustahidin syai'ulillah wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nara fa idahum mudlimun wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Kemarin kita membahas soal yang terakhir kita kemarin menceritakan tentang Bani Israel, di mana ada satu kelompok yang mereka dapat bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau sedang Isra Mi'raj, dan kaumnya Bani Israel ini telah mengakui kesalahan dari kaumnya yang telah membunuh para utusan, para rasul. Nah, lalu mereka tidak mau ditimpakan tidak ingin ikut-ikutan atas apa yang dilakukan oleh kaumnya. Lalu kelompok ini melarikan diri atau pindah uzlah ke tempat yang lain, kemudian mendapatkan tempat semacam kayak gua dan di persinggahan di sana sekitar 18 bulan ya, kemarin yang kita baca itu. Lalu ketemu Rasulullah Muhammad SAW tentang keadaan yang ada di sana. Mereka orangnya alim, mereka orangnya betul-betul hanya beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan juga
rumahnya sama, kemudian kalau punya tanaman panen juga dipanen bersama-sama, diambil sesuai kebutuhannya. Jadi kalau dengan konsep itu, insya Allah hati juga menjadi sama, karena hatinya juga sama. Nah, mereka pernah sempat ditanya oleh Rasulullah, apakah di antara kalian ada yang sakit? Nah, mereka menjawab, sesungguhnya orang sakit itu diantaranya adalah tebusan kafaratun minad dunub, tebusan dari dosa. Nah, sementara mereka ini sejak awal memang satu komunitas yang betul-betul hanya menyembah kepada Allah, tidak pernah berbuat dosa. Tapi ternyata meskipun tidak berbuat dosa dan tidak pernah sakit, wajah mereka ini agak pucat kekuning-kuningan begitu. Lalu Rasulullah juga bertanya, kenapa wajahnya rata-rata seperti itu? Ternyata mereka adalah orang-orang yang takut tentang kematian. Nah, selain itu, saking takutnya dengan kematian, mereka selalu mengingat tentang kematian itu. Kuburan-kuburan bapak-bapaknya mereka kuburkan di dekat rumah-rumah mereka. Alasannya adalah sebagai pengingat. Nah, lanjutannya wa ayatul lahumul lailu, dan wa ayatun utawi tondo, wa ayatun dan adapun tanda lahum bagi mereka, al-lailu apa malam, naslahu yang ditinggalkan, minhu apa lail, an-nahara pada siang, faidahum mudlimun, dan suatu tanda kebesarannya Allah, ini maksudnya begitu, bagi mereka semuanya, bagi mereka kami tinggalkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada di dalam suasana malam, suasana gelap. Nah, wasyamsu tajri limustaqarril laha, dan langit dan wasyamsu dan matahari, tajri itu berputar, beredar, limustaqarril laha berada di porosnya. Dzalika taqdirul azizil alim. Ini adalah bagian dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala yang telah ditentukan. Faidahu mudlimun ayatullu ala kudratina. Jadi peralihan siang dan malam, ayatullu itu menunjukkan ala kudratina, atas kuasaku, kata Allah, wahwa daniyatina, dan keesaanku, keesaan Allah. Anna naza'al yauma minal lail, untuk menghilangkan hari menuju malam. Fahum dakhilun fidzulmah, mereka kemudian memasuki malam, dia memasuki ke gelap. Wa maknau nadhabu bin nahar wa naji'u bil lail, hari siang kemudian balik menjadi malam. Wa dzalika innal asal, karena sesungguhnya antara siang dan malam aslinya, hiya ad-dzulmatu itu gelap, wan naharu dan adapun siang, dakhilun itu bagian masuk, alaiya di dalam malam. Jadi sebenarnya antara siang dan malam itu tadinya aslinya yang ada ya gelap itu, malam sebelum ada matahari dan lain sebagainya itu. Dakhiluna fidzul ma wa ma'nau nadhabu bin nahar. Faida ghorobati syamsu, dan ketika tenggelam asyamsu apa matahari, salakho maka ditinggalkan an-naharu apa siang, minal laili dari malam, fatadharu maka menjadi nyata, ad-dzulmatu apa gelap, fa'alimaman maka diketahui, man siapa orang, hada annal laila
sesungguhnya malam aslun itu asli, wan naharu far'un, dan adapun siang itu adalah cabangnya, bagiannya. Siang itu hanya bagian hari di malam hari. Jadi yang asli itu adanya malam. Kenapa begini? Nah, nanti harus diikuti nih. Diikuti. Ini ada kan bahasa Quran itu terkadang bahasa sastra. Jadi maknanya juga ditafsiri oleh banyak para sastrawan sehingga penuh makna di situ. Kenapa sampai seperti itu? Fa'in kilal lail ketika dikatakan malam. Afdalu itu, dan bisa dikatakan apa malam afdalu itu lebih utama, amin nahari atau siang. Sebenarnya yang utama itu malam atau siang. Al jawabu, adapun jawabannya al-lailu itu lebih utama. Al-lailu adapun malam afdalu itu lebih utama. Li'annahu karena sesungguhnya malam khuliqa itu diciptakan minal jannati dari surga, wan naharu dan adapun siang minan nari diciptakan dari neraka, li'annahu waradami fil asar. Ini ada keterangan fil asari di dalam asar hadis. Anna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga, di halaman 12 ya teman-teman yang megang kitab. Anna fil jannati nuron, sesungguhnya di dalam surga itu ada cahaya, wa dzulmatun dan kegelapan, wa jama'a dan ngumpulake dan mengumpulkan Allah, siapa Allah, dzulmat di kegelapan, al jannata di surga. Fa khuliqa, maka dibuat antara nur dan kegelapan itu minha dari dzulmah itu al-lailu apa? Malam. Jadi sebenarnya malam itu diciptakan oleh Allah dari cahaya yang ada di surga, digandengkan, dipadukan dengan kegelapan. Makanya karena malam itu diciptakan dari nur surga, cahaya surga, maka suasana malam itu hening. Jadi suara sekecil apapun biasanya didengar. Makanya beda sekali dengan suasana siang. Kenapa kalau suasana malam itu kita ada yang ngomong di jarak yang kejauhan sekian pun kadang itu mendengar. Karena suara surga itu hening, santai, tidak kerusak-kerusuk. Nah, maka kita bisa menikmati bau-bau surga itu di keheningan malam. Makanya malam ini sebaiknya digunakan sebaik-baiknya. Falimatabqa fil jannati dzulmatun wa jama'allahu nura jahannam, dan Allah mengumpulkan panasnya jahanam. Wa khuliqa, dan dibuat apa panasnya jahanam, minhu an-nahar, mihu dari cahaya itu, dari cahaya jahanam, narun apa? Siang. Sedangkan siang itu diciptakan dari cahaya atau dari sinar panasnya neraka jahanam. Falima yabqa fil jahanam nurun fakulluha dzulmatun fannaharu mahallul maksiyah. Maka di sini fannaharu, maka adapun siang, mahalul maksiati itu ya tempat maksiat. Jadi seringkali kalau siang itu memang orang mudah sekali berbuat maksiat, mudah korupsi, yang ya aktivitas memang banyak di siang ya. Nah, hawanya itu hawa pertengkaran dan lain sebagainya kalau siang. Makanya kalau rapat ingin mendapatkan ketenangan biasanya dilakukan malam. Mau acara DPR RI, acara kongres, acara muktamar oleh organisasi-organisasi itu biasanya untuk mencapai kesepakatan itu dilakukan di tengah malam. Kenapa? Karena kalau malam suasana panas pun diiliri oleh ciptaan natural
dari cahaya surga. Nah, di situ kita akan merasakan keheningan malam menjadi lebih indah. Makanya suara malam itu biarpun pelan mudah didengarkan. Sedangkan siang itu mahalul maksiat, itu tempatnya maksiat. Walailu mahalul istighfar, sedangkan malam itu tempatnya beristighfar. Wal udru dan wan nadamah, dan tempatnya kita merasa merasa malu, merasa getun, merasa getun itu bukan kecewa, nadamah ya merasa bersalah karena di siang hari berbuat kesalahan, maka harus nadamah, harus merasa kecewa dengan diri sendiri yang telah berbuat kesalahan. Maka di malam harinya sebaiknya dipakai istighfar. Walailu, adapun malam, yasturu itu menutupi al-uyuba pada aib, wanaharu dan adapun siang yakshifu itu membuka al-uyuba pada aib. Falailu, maka adapun malam, sirul asyikina itu ada rahasia orang-orang yang rindu ilallahi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya laita auqatiha tadumu wan naharu, sampai orang yang rindu kepada Allah itu menyampaikan seandainya malam itu terus berlangsung tanpa adanya siang. Jadi kerinduan itu bisa disampaikan terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini bagi orang tertentu lah. Bagi kita ya harus tetap belajar bagaimana menggunakan malam itu dengan baik. Termasuk di kitab Ta'lim Muta'alim, kalau kita ingin menjadi orang alim, jadikanlah malam sebagai kendaraan. Maksudnya aktivitas malam gunakan sebagai untuk murojaah. Nah, ini semoga kita sedang murojaah malam, bagian dari tholabul ilmi, mencari ilmu yang semoga bermanfaat buat kita semuanya untuk lebih bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Kang Barok, sama Kang Barok, semoga selalu sehat. Mana asikin. Jadi malam itu ada rahasianya orang-orang yang merindukan kepada Allah. Wan naharu, adapun siang, suku ahli dunia itu pasarnya penduduk dunia. Walailu, adapun malam, suku ahli akhirati itu pasarnya penduduk akhirat. Nah, memang kalau orang siang itu lebih condong menjadi pasarnya orang-orang yang merebut dunia. Sedangkan malam itu orang-orang yang ingin beristighfar, ingin kembali kepada Allah, ingin bertaubat. Nah, itu memang ada waktu-waktunya. Meskipun memang sebaiknya antara siang, pagi, malam, bukrata wasiyah, pagi-pagi maupun sore, itu ya yadkurunallaha qiyaman wa qu'uda, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma limat inna Ibrahim alaihissalam labisa khol'atan fil lail kama qala Allah ta'ala falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba wa sami'at malaikatu, dan mendengar siapa malaikat sauta tasbiha Yunus alaihissalam, sampai malaikat itu mampu mendengarkan tasbihnya Nabi Yunus ya tadi itu di malam hari, padahal beliau itu sedang di dalam perutnya ikan. Nah, tapi karena Nabi Yunus berzikir di pas tengah malam, hari malam itu fi batni khutin, di dalam perutnya khut,
fil laili di tengah malam kama qala wa ta'ala fanada fi dzulumatin, dan kemudian berdoa fi dzulumatin di dalam kegelapan, maksudnya di dalam batni khutin, di dalam perutnya ikan khut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, ini tasbihnya, zikirannya Nabi Yunus ketika di dalam perutnya ikan dan didengarkan oleh malaikat, karena suara malam itu mudah untuk didengarkan. Wa Musa alaihissalam kana fi jabal Turi Sina, dan begitu juga Nabi Musa ketemu Allah di Jabal Turi Sina. Sakrona min mahabbatillahi, karena saking cintanya mahabbahnya kepada Allah. Wa ja'ala yarkusu min sauqihi, dan menjadikan sebagai kerinduannya. Wa kanat hadil waqi'a fil lail, dan Nabi Musa ketemu Allah di Turi Sina itu juga malam hari. Jadi waktu malam ini waktu yang sangat penting ya, urgen, terutama kepada kita yang sedang latihan menjadi salik, menjadi orang yang menuju ke jalannya Allah. Itu sebaiknya memanfaatkan waktu malam dengan sebaik-baiknya, bukan bergadang yang tidak jelas. Wa Musa fi jabal wa qala ta'ala kama qala ta'ala wa wa'adna Musa salasina lailah. Nah, jadi Nabi Musa ini meminta untuk bisa ketemu dengan Allah ya, itu selama 30 malam, salasina lailah. Kita ini baru malam keberapa ini? Jadi agak serius. Ini baru malam yang ke-10. Dimanfaatkan yang baik di bulan Ramadan ini untuk digunakan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nabiyina Muhammad, dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam balagha manzilatan rafi'ah, sampai tempat yang paling tinggi mulia. Wa ya qaba qausaini fil lail, sampai Nabi Muhammad pun mendapatkan titel derajat yang tinggi, itu juga sampai Sidratil Muntaha, itu juga di waktu malam. Kama qala Allah taala, seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah. Al-ayah. Jadi Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah itu juga di waktu malam. Wa kama qala alaihi salam inna fil laili, sesungguhnya di waktu malam, la sa'atun, itu ada waktu la yuwafiquha, yang tidak nyocokin, yang tidak nepatin apa sa'ah. Rajulun, siapa laki-laki muslim, yang muslim, maksudnya mau rajulun, mau yang muslim, mau muslimah, sama saja di sini. Yas'alullah ta'ala, itu meminta Allah kepada Allah, fiha, di dalam sa'atul lail, khairan, itu lebih baik, illa a'tahu, kecuali diberikan, dikabulkan, iyahu, ya kepadanya, watil kasa'ati fi kulli lailatin, dan malam itu pasti akan ada di setiap malamnya. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan bahwasannya di setiap malam itu ada detik-detik,
atau waktu-waktu yang sangat spesial, di mana ketika orang itu bermunajat tidak ada kata lain kecuali diijabahi. Tidak ada istilah ditolak doa itu. Kalau kepengen doanya cepat, berdoalah di tengah malam, maka Allah akan mengabulkan hajat kita. Dan kejadian doa mustajab itu juga selalu ada di setiap malam. Jadi kita gunakan penting di setiap malam ini. Nah, kesempatan buat kita semuanya latihan di bulan Ramadan ini digunakan sebaik-baiknya. Wa kama qala alaihi salam idza dzaba sulusani, ketika malam sudah beranjak 2/3-nya, minal laili dari malam. Yanzilu itu turun, malakun siapa malaikat, binilai ta'ala dengan izin perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala, ila samai dunya pada langit dunia, fayasihu dan mengumumkan, teriak mengumumkan, wa yaqulu hal min sahibi hajatin, apakah di antara kalian para hambanya Allah ada yang punya hajat? Wa hadzal waktu qabulil hajat, dan waktu inilah waktu di mana Allah akan mengabulkan seluruh hajatnya orang yang meminta. Wa kama qala alaihi salam, dan seperti yang disampaikan oleh Kanjeng Rasul Muhammad SAW, alaikum wajib atas kalian semuanya. Ya kalau enggak wajib ya sunnah yang sangat disunahkan. Bagi kalian semuanya biqiyamil laili, dengan memanfaatkan waktu malam. Fa innahu, maka sesungguhnya qiyamul lail, salat tengah malam, adatus sholihina, itu adat kebiasaannya orang-orang soleh al-mutaqaddimina, yang telah lalu. Jadi orang dulu-dulu itu kalau kepengen apapun ya memanfaatkan waktu malam. Min qablikum, dari sebelum kita. Jadi era dulu, semoga era sekarang juga lebih serius ikut menggunakan malam sebagai wahana ibadah bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadil khoslah, adapun perbuatan ini, taqarrubakum itu mendekatkan sira kabeh ila ta'ala maring Allah ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kafaratan, dan menjadi kifarat, menjadi tebusan dunubakum, pada dosa kalian semuanya. Jadi kalau kita ini bertaqarrub kepada Allah, itu ada bagian yang menjadi tebusan dosa yang telah kita lakukan. Nah, kalau punya dosa atau tidak, orang menganggap enggak punya dosa itu jangan-jangan juga berdosa. Maka ini pentingnya menggunakan malam untuk beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan qiyamul lail itu kafaratun lidunubikum, kafarata dunubakum. Wa kana alaihi salatu wassalam, wa kana, dan ada siapa Rasulullah Muhammad SAW, yakumu itu mengerjakan, wa yatahajjadu, dan tahajud, filaili setiap malam, hatta tumirat qadamau, sehingga bengkak apa qadamau telapaknya Rasul, mingkasratil qiyami, karena banyaknya qiyamul lail fi sholati, dalam sholat. Kila, dikatakan ya Rasulullah. Kila, ada yang bertanya, ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, qad ghafarallahu ta'ala, dan telah mengampuni Allah subhanahu wa ta'ala laka, kepadamu ya Rasul, ma taqaddama, ma apa dosa, taqaddama yang telah lalu, min dambika, dari dosa panjenengan, wa ma ta'akhkhara, dan dosa yang akan terjadi,
Falima tatahammala hadil masyaqqah, kenapa engkau sampai melakukan sedemikian rupa beribadah sampai kakinya bengkak? Fi ta'atin, di dalam ketaatan. Ya Rasul, engkau itu sudah jelas enggak punya dosa karena maksum. Kalaupun ada istilahnya pasti diampuni, baik dosa masa lalu maupun dosa yang akan datang. Kenapa engkau masih mengerjakan ibadah qiyamul lail, tahajud setiap malam sampai kakinya bengkak? Nah, lalu Rasulullah menjawab, faqala alaihissalam, afala aku minasyakirin, afala opo to ora ono sopo aku minasyakirina iku bagian orang-orang yang bersyukur. Apa tidak boleh saya ini menjadi orang yang bersyukur? Alama an'amallahu ta'ala, atas apa yang telah diberikan oleh Allah, atas nikmat yang diberikan oleh Allah, apakah saya tidak boleh bersyukur? Alama anamallahu ta'ala alayya fa'aujadani minal adami ilal wujudi. Apakah saya tidak boleh bersyukur di mana saya menjadi ada yang tadinya berasal dari ketiadaan kemudian wujud diri saya? Afala ashkuru, apakah saya tidak boleh bersyukur? Wa ataniyallahu ta'ala al-aqla, atas pemberian Allah subhanahu wa ta'ala al-aqla pada akal, wal fikra dan pikiran, wal fahma dan pemahaman, wan nubuwata dan tahta kenabian. Afala ashkuru, afala ashkuru wa ataniyat taufiqa ila ta'at, apakah saya tidak boleh bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kemampuan atau memberikan taufik kepadaku mampu mengerjakan ketaatan? Afala ashkuru wa qabla ta'ati wa ibadati, apakah saya tidak boleh bersyukur atas pemberian nikmat Allah, saya bisa taat dan beribadah. Jadi kita taat, kita mendapatkan segala sesuatu, itu adalah semuanya anugerah fadl dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kalau kita mengikuti Rasulullah, sebaiknya perlu kita syukuri. Cara syukurnya bagaimana? Kita tegakkan, kita kerjakan qiyamul lail dengan tahajud. Enggak bisa banyak rakaatnya ya, sebagian rakaatnya ya, 2 rakaat enggak apa-apa untuk memula. Barangkali bermanfaat, ya jelas pasti insya Allah bermanfaat. Termasuk bisa beribadah. Faya ayyuhal ghafilun, wahai orang-orang yang lupa, wahai para orang yang lupa dan pelupa. Hal sami'tum, apakah kalian tidak mendengar kalama nabiyakum, pada sabdanya nabimu Muhammadun, rupanya Nabi Muhammad, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya hasratahu liman dayya al-laila, wahai celakalah orang yang menyia-nyiakan malam, bil ghaflati, karena lupa. Waya nadamatahu, wahai orang yang kuciwo, kecewa, orang yang rugi. Liman adzaban nahara, liman bagi orang adzaban nahara bil maksiyah, dengan mengerjakan maksiat di siang hari. Ala inna Allah ta'ala, ingatlah sesungguhnya Allah ta'ala, la yahruku sahibal ainaini, Allah ta'ala tidak akan membakar 2 mata, ainun tabki, mata yang menangis, fil laili, di tengah malam, min khosyatillahi ta'ala, karena hanya takut atau khosyah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bisa nangis di hadapan Allah di malam hari, itu mata kita nanti insya Allah terjaga aman dari siksa api neraka. Wa ainun la tanamu minas sahari, dan mata yang tidak digunakan untuk tiduran saja. Wa ainun la tanam, dan mata yang tidak digunakan tidur minas sahari, dari melek malam atau begadang. Fi sabilillahi ta'ala, dalam memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau malam itu dipakai nulis, dipakai belajar, itu semoga termasuk sabilillah, bukan hanya nongkrong. Nongkrongnya enggak jelas. Nah, naudzubillah min dalik. Wasyamsu tajri li mustaqarrillah, wasyamsu, adapun matahari, tajri itu berjalan di mustaqarrillah, di dalam porosnya. Dalika, adapun matahari yang berputar di porosnya, takdirul azizil alim, itu atas takdir zat yang maha agung dan alimun, maha tahu. Ay tasiru ila mustaqarrillah, wakila india usiruha indang gitu dunya, bahwa beredarnya matahari sampai penghabisannya, siruha itu berjalan an indang gitu dunya, sampai nanti akhir dunia. Wa qiyamus saati, dan datangnya hari kiamat. Wakila siruha hatta tantahi, dan perjalanannya sampai selesai itu ila abadi manaziliha, sampai sejauh manzilahnya. Summa tarji'a falidalik, kemudian kembali lagi falidalika. Maka adapun begitu perjalanan matahari itu mustaqarrillah, li'anna la tatajawazuhu, wakila mustaqarroha nihayatun irtifa'iyya fis sama'i fis soifaniya iya hubutiya fis syita'i tajri syams. Jadi matahari itu mempunyai mansilah-mansilah, dari mulai musim kemarau, musim hujan. Seberapa mansilahnya ila mustaqarrilah. Wa alam anna li syamsi, bagi matahari, salah sumiata wasitin, itu punya 360 mansilan. Apanya mansilahnya? Mi'atan wasamanina, 180-nya. Fisitai, di musim kemarau. Wa mi'ata wasamanina, dan 180 lagi fisoifi, di musim hujan, musim hujan dan musim kemarau. Kullu yaumin tattali'u, setiap hari matahari muncul min manzili, dari mansilanya, hatta tantai, sampai selesai, ila manazili soifi, sampai manazillah soif, wa ba'dahu tadkhulu ila manazili sita, sampai bulannya berjalan. Itu matahari berjalannya tidak tetap, ada pergeseran, selalu pergeseran sedikit-sedikit. Jadi kalau jangan anggap kayak lampu yang kita pasang, jadi hanya di tempat saja. Nah, matahari itu mutar sesuai dengan porosnya. Nah, porosnya ini mempunyai 300 manzilah. 180 di musim soif, 180 di musim syita. Jadi ada geseran setiap hari, tidak hanya satu tempat. Nah, geseran-geseran itulah yang merubah musim secara naturalnya. Li'ana tatajawaza wakila mustaqarran iyayatun irtifa'iyya fis sama'i fis saifah. Wa'lam, sudah. Kullu yaumin tatlu min manazili hatta tandai ila manazili soifa batahu tadkhulu ila manazili sita fatatoli kullu yaumin
min manzili hatta tantahi ila manzili syita hada tamamu manazil syamsi kama qala Allah ta'ala rabbul masyriqi wal maghrib wa dzalika salasu mi'ata wa sittun. Ini sesuai dengan firman-Nya Allah, Tuhannya orang barat dan orang timur, wa dzalika salasu mi'ah, dan itu mempunyai 360 masrikon apanya, yaitu timurnya, wa maghriban dan baratnya. Fatadawwara syamsa maka berputar asamsa apa matahari fi sanatin di setiap tahun kulal masyarik wal magharib. Jadi setiap setahunnya itu putaran matahari sebanyak 360, mutar di timur, mutar di barat. Ila kiamis saati sampai terjadinya kiamat, fayakunu kulla dauriya, maka setiap putarannya bitakdiril azizil alim, atas perintah takdirnya Allah Subhanahu wa taala, lianna Allah taala, sesungguhnya Allah taala qadirun itu maha kuasa, ala kulli syai'in, di atas segala sesuatu, la yu'jizu, maksudnya tidak ada yang bisa melemahkannya, ijadu syai'in, untuk menemukan sesuatu, li'annahu alimun, karena Allah Subhanahu wa taala alimun itu yang maha bijaksana, bimasalihi ibadihi, untuk membenahi hambanya, fali ajli dzalika, dan karena itu ja'alallahu taala, menjadikan Allah, siapa Allah taala, ja'alallahu taala, menjadikan Allah siapa Allah taala, lisyamsi, kepada matahari, mustaqirron, itu berputar, hatta tatimu, sampai sempurna, masolihah ibadahi, untuk kebaikan hambanya. Wa qala ba'duhum mustaqar asyamsu yakunu fil qiyamah, ada dikatakan sebagian bahwa nanti di hari kiamat, li'anna hina takumul kiamah, ketika kiamat itu datang, tabqa itu masih asyamsu apa matahari, fi makanin di tempatnya, wayadabu nuria, tapi mata cahayanya tidak ada, fatabqa, dan masih bila nurin, dengan tanpa cahaya, kamaruya, seperti yang diriwayatkan an Nabi Darin radhiyallahu taala anhu, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauma hina ghorobati syamsu ya badarin atadri aina tadhabu syamsa, qultallahi wa rasulihi a'lam. Rasulullah bersabda, suatu saat matahari terbenam, tanya, wahai Abu Dar, tahu enggak kemana mataharinya itu pergi? Abu Dar menjawab, Allah wa rasulahu, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu daripadaku. Qala Abu Darin, berkata, ya Badarin. Qala, berkata siapa Rasulullah, ya Badarin, wahai Abu Dar, inna tagrubu wa tadhabu tatal ars, sesungguhnya matahari itu akan pergi ke bawah ars, fatas ta'danan, dan meminta izin, antas judalillahi, untuk bersujud kepada Allah Ta'ala, fayudallah, kemudian diizini lah kepada syams, summa tasta'dana, kemudian tusta'dana, diizini, Allah tastati'a, kemudian setelah minta bisa sujud di depan Allah, setelah di sana juga minta izin Allah tatli'a, untuk tidak terbit kembali ila dunia, kepada dunia. Lima ro'at, kenapa saya melihat, minal ma'asi, dari banyaknya maksiat, wal mungkarat, dan kemungkaran, fala yudallaha bal yuqalulaha irji. Tapi Allah, meskipun begitu, matahari itu suatu saat Rasulullah sedang bersama Abu Dar, matahari tenggelam,
Abu Dar ditanya, wahai Abu Dar, tahu enggak matahari itu kemana? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nah kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya matahari sedang ke bawah arsy, sujud langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kali nyampe sana itu matahari menyampaikan kepada Allah, ya Allah, sebaiknya saya tidak muncul terbit kembali ke dunia. Kenapa? Kata Allah, kenapa enggak mau terbit lagi di dunia? Karena penduduk dunia banyak maksiat saya ngelihat. Nah, bahkan maksiatnya pakai sinar matahari. Jadi mataharinya ngelihat langsung orang manusia berjubel maksiat. Tapi katanya Allah apa? Irji, balik ke sana lagi. Nah, tapi untungnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semuanya. Matahari tetap dikembalikan untuk bersinar setiap pagi, muncul dari timur, tenggelam ke barat. Irji'i min haitsu tatla'i fatattali'a min masyriqiha. Karena matahari ini ngikutin perintah, maka ya balik lagi dan terbit dari ini fatattali'a min masyriqiha, dan suatu saat nanti matahari akan terbit. Allah tatiya ila dunya, saya ulangi lagi ya. Fatattali'u min masyriqiha, dan kembali terbit dari timur. Falidzalika qauli ta'ala wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Oleh karena itu Allah juga berfirman bahwasanya matahari itu berjalan sesuai roda putarnya, sesuai porosnya. Wa ala hadat tariqi, dan adapun pendapat ini, asyamsu, adapun matahari, tatali'u itu muncul, watagrubu, dan terbenam, ila yaumil kiamati, sampai nanti hari kiamat. Fa amma idza kana waqtul kiamati, adapun nanti kalau sudah waktu kiamat, qoriban, makin dekat, wadhara, dan kelihatan, al-fisqu, apa kefasikan, wal fujuru, dan kelacutan, dosa-dosa, wa kasratal ma'asi, dan banyaknya maksiat, wadunub, dan banyaknya dosa, alal ardi, di atas bumi, ketika bumi sudah tidak sanggup mengemban beratnya beban dosa umat manusia, warofa'al amro, dan akan diangkat apa perintah, warofa'al amro bil ma'rufi wan nahyil munkar, dan sudah tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar, perintah untuk melaksanakan kebaikan dan nahi mungkar. Jadi ini yang dimaksud juga bukan berarti program amar ma'ruf nahi mungkar, nahi mungkarnya bil mungkar. Nah, amar ma'ruf itu bisa berupa kebijakan, bisa berupa bagaimana, justru kebijakan pemerintah itu sangat efektif kalau digunakan amar ma'ruf, meningkatkan mutu SDM, mengolah sumber daya alam, meningkatkan kualitas manusia. Nah, itu bagian dari amar ma'ruf. Nah, nahi mungkar juga begitu. Nahi mungkar jangan bil mungkar, nahi mungkar harus bil ma'ruf. Wa du'afataka syariah, dan semakin loyo lemah hukum syariat, hukum yang sesuai dengan agama Islam. Fafidhalika zaman, maka zaman itu, tasjudu, maka sujud, asam suapa matahari, tahtal arsy, di bawah ars, mikdarul laili, perkiraan semalam suntuk, fala yu'dallaha antot li'a wal qamaru kadzalika yaji, minta izin untuk tidak mau terbit lagi, kadzalika yaji, begitu juga datang, ila makani syamsi, ke tempat dekat dengan matahari. Fayam kusani, maka begitu juga rembulan datang bersanding ke matahari. Fayam kusani, maka diam berdua, fi makanin wahidin, di tempat yang satu. Miqdaro salayalin,
perkiraan 3 malam. Fatawalatil kalailah, maka malam itu menjadi malam yang kelihatannya panjang, padahal matahari dan rembulannya sedang ngambek. 3 malam tidak mau muncul. Nah, malam itu kelihatannya malam yang sangat panjang. Fatawalatil kalaila la yariful mutajahiduna, tidak mengetahui siapa al-mutajahiduna, orang yang bertahajud. Faida aiqadum, ketika mereka bangun, min naumihim, dari bangunnya mereka, mereka bangun buru-buru, ila adail ibadati, menuju untuk beribadah, wa taati dan taat, wa dzikri dan dzikir, wal aurati dan berwirid, wa addu wa dhaifi ibadatihim, dan meningkatkan ibadahnya, kama yaf'aluna kullalaila, seperti kebiasaan tiap malam. Falam yattali al-fajra, tapi kok tidak muncul fajarnya. Wa nadharu ilan nujuma, dan kemudian pergi keluar rumah ngelihat bintang, wal kawakib, dan maksudnya bintang-bintang. Wa iya, adapun kawakib ala khaliha, ada masih mencorong di tempatnya. Fadhannu, dan mereka menyangka, inna faqadnal waqt au naqasna wa dhaifuna minat ta'at sumastadu fi ta'atin wa dzikri wal aurati walam yattali fajr. Kemudian mereka berzikir kepada Allah, tapi enggak fajar-fajar, enggak subuh-subuh. Ini ada apa? Karena matahari sama bulannya ngambek. Wa nadharu ila nujumi, dan kemudian kembali melihat bintang-bintang, wal kawakib, dan maksudnya juga bintang-bintang, wa ya'ala khaliya, dan masih tetap di situ juga. Wa khofu, kemudian mereka takut, min hadhil alamah, apakah ini alamannya kiamat. Wa aikonu, dan mereka meyakini, anna hadhihi min alamatil kiamah. Orang yang suka tahajud ini tiap malam kemudian berpikir, wah ini kiamat ini. Buktinya enggak pagi-pagi, masih malam terus. Ini pertanda kiamat betul ini. Wa aikonu, dan mereka meyakini anna hadhi alamatul kiamat, dan ini sebagai alamatnya hari kiamat. Fa ukhbiru, maka pada WA-an. Jadi WA-an semuanya, fa ukhbiru, maka ngabari, memberikan kabar. Sekarang kabarnya pakai WA. Saya enggak tahu nanti masih bisa dipakai online apa tidak, pakai Instagram. Enggak tahu nanti masih bisa dipakai atau tidak. Fa ukhbiru ba'dahum, fa ukhbiru, maka pada WA-an, pada SMS-an, pada teleponan, ba'dahum, antara satu ba'don dengan yang lain. Wastama'u, kemudian ngajak reuni, kumpul, fil masajid, di dalam masjid, yatadarru halen DP, yatadarru untuk meminta maaf, ilallahi, kepada Allah, wa yabkuna, dan menangis, min khasyatillahi ta'ala, dari dengan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min tilka ta'ifah, adapun kelompok ini, yujadu, itu menemui, fi kulli baladin, setiap negara. Jadi kelompok-kelompok yang mau tahajud, kelompok-kelompok orang yang mau bangun malam, mau wiridan, itu ya ada, ditemukan hampir di seluruh negara. Walakinnahum, tapi mereka ini, qalilun, itu sedikit, wa bainan nasi, dan diantara manusia, dalilun, itu banyak yang jeblok, yang jelek, fakirun, dan fakir, li tibarihim bainal agniya. Falamma tama miqdaru salasa layal. Nah, orang-orang ini yang rajin tahajud tidak selalu orang kaya ternyata. Orang miskin-miskin itu ya banyak juga yang mau tahajud. Artinya apa? Mau dicoba jadi kaya atau mau dicoba jadi miskin.
Yang enak ya memang dicoba jadi kaya, tetap rajin ibadah. Yang enak memang dicoba jadi orang kaya, punya pekerjaan yang pendapatan yang jelas, tetap rajin ibadah dan berdakwah. Nah, tapi kalau hanya pilihannya menjadi orang kaya yang tidak taat atau orang yang sederhana tapi taat, ya semoga pilihannya tetap menjadi orang yang kaya tetap bisa taat. Nah, jadi bisa bersedekah ya. Kalau jadi orang kaya kan bisa sedekah. Tapi kalau menjadi orang kurang mampu nggak usah. Ya biasa saja, nggak usah terlalu minder, biasa saja. Menjadi orang kaya nggak usah sombong, menjadi orang miskin nggak usah takut, biasa saja. Pokoknya biasa saja. Semuanya takdirnya Allah. Waktunya kerja-kerja, waktunya ibadah-ibadah. Kalau bisa malam dipakai tambahan ibadah. Nah, jadi sebenarnya kelompok-kelompok kecil orang-orang yang masih mau beribadah malam itu ada. Orang-orang yang mau beribadah malam tulus karena Allah itu masih ada, tapi tidak banyak katanya. Banyak Pak, itu setiap puasa banyak saling SMS-an, saling WA-an ngasih tahu mereka lagi qiyamul lail. Nah, ya semoga saja tetap semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah curiga wah itu pamer apa, enggak usah. Tapi kita doakan semuanya tetap orang-orang yang latihan ataupun yang sudah sungguhan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala diterima amal baiknya. Litibari laum bainal agniya falamma tamma miqdaru salasa layalin, ketika matahari rembulan sudah sampai 3 hari. Amarallahu ta'ala mongko perintah Allah suyaba Allah ta'ala asamsa ing srengenge anarji'i untuk kembali. Allah memerintahkan matahari untuk kembali ilal maghribi ke posisi barat. Falamma tola'at, dan ketika muncul asamsu apa matahari minal maghribi dari barat, ulima maka diketahui annal kiamata sungguhnya kiamat qad korubat itu teman-teman telah dekat, itu sungguh telah dekat. Fayabkiani maka pada nangis, wayatadarroani dan menyesal, ilallahi ta'ala pada Allah subhanahu wa ta'ala, wa min buka iya dan setiap orang menangisinya. Ya begi kali nangis, ya begi dengan menangis ala samai ahli langit wal ardi dan ahli bumi. Wasab'i suratikatin falamma tola'at min maghribiya nada munada minas samai ala inna syamsa qad ittola'at minal maghrib falamma sami'a hadan nida alal ardi baqau wa tadarra'u wa nadaru ila sama fadaba nurihima wa sara katosati wastama'a fi makanin wahid, ketika betul-betul matahari sudah terbit dari barat, semua orang kumpul nangis. Tapi nangisnya ini masih bisa berguna atau tidak. Mereka menyesal kenapa sampai terjadi bisa menemui masa yang seperti ini. Nangis, betul-betul nangis. Wajah ma'asyamsa wal qamar. Nah, saat itu matahari dengan rembulan sudah enggak bisa itu berdekatan itu. Wa fi dzalikal yaum la yang faul buka, tidak bukain maksudnya nangis, bukan buka puasa. Fi dzalikal yaum, di hari itulah yang fau tidak bermanfaat al buka uapan menangis. Min alil ardi, dari seluruh penduduk bumi. Nangisnya penduduk bumi kalau matahari sudah dari barat itu tidak ada manfaatnya. Faida jati syams wal qamar,
ketika datang apa matahari dan rembulan dan bulan ila wasatis samai ke tengah langit ja'a Jibril, datang siapa malaikat Jibril alaihi salam bi amrillahi ta'ala dengan perintahnya Allah ta'ala, waraddahuma dan mengembalikan posisinya bijanakhaihi dengan sayapnya Jibril ilal maghribi ke posisi barat, wa fil maghribi dan di sebelah barat babun itu ada pintu, yuqalu lahu babat taubati, itu pintu taubat. Saya ulangin, ini di halaman 14 yang saya baca, nanti kalau yang enggak bisa ngecek kembali sambil mengulang. Ketika matahari terbit dari barat sudah sampai pertengahan di atas bumi, lalu malaikat Jibril turun atas perintah Allah, diposisikan kembali di arah barat. Nah, dengan dibawa dengan sayapnya Jibril. Nah, wa fil maghribi dan di barat babun itu ada pintu. Yuqalu lahu dikatakan lahu pada pintu babat taubati, pada bab taubah, namanya pintu taubat. Wa tulu dzalika adapun panjangnya al-babu apa pintu masirata sab'ina sanah, itu perjalanan 70 tahun. Pintu, ada pintu gedenya, lebarnya itu setara dengan perjalanan 70 tahun. Fasamsu maka adapun matahari wal qamaru dan rembulan tagrubani itu ambles, itu terbenam, dua-duanya terbenam. Fidzalikal babi di pintu tersebut summa ughliqa kemudian ditutup babat taubati apa babu taubati apa bab taubat, wan nadamati dan nadamah, sudah tidak ada taubat, sudah tidak ada nadamah, sudah enggak boleh ngersulo lagi, sudah enggak diterima. Wa ba'da dzalika dan setelah itu toliu itu muncul asamsu apa matahari wal qamaru dan bulan, mimasyriqi dari timur, kama kana ila qiyamis saah kayak seperti sudah betul-betul mau kiamat. Walakinnal kiamata akan tetapi kiamat taduru itu bahkan terjadi mimba dzalika setelah kejadian peristiwa matahari dari barat dan kemudian dikembalikan lagi muncul dari timur fi zamanin qalilin setelah masa yang sangat singkat, hatta kila diibaratkan, dikatakan idza wulidat farasu ketika kuda beranak, akad farasu akadin idza wulidat farasu akadin ketika melahirkan apa kudanya seseorang, qabla sebelum bisa dinaiki hamlah babonnya itu qomat al kiamatu maka kiamat. Jadi kalau matahari sudah terbit dari barat kemudian dibawa Jibril kembali masuk pintu taubat yang besarnya adalah perjalanan 70 tahun, itu kemudian tenggelam di sana matahari dan rembulan. Nah, besoknya itu matahari dimunculkan lagi dari timur. Setelah itu kiamat tinggal sebentar lagi. Ibarat waktu itu enggak lama, enggak sampai, biasanya itu kan kalau kuda beranak enggak lama kemudian sudah bisa dipakai kendaraan lagi. Itu sebelum bisa dipakai kendaraan lagi, saya enggak tahu karena bukan ternak kuda, enggak tahu. Kuda setelah beranak itu sampai kapan dia bisa digunakan lagi sebagai kendaraan. Tapi setidaknya ini menjadi bukti bahwa kesempatan kita semuanya ini yang masih di dunia
itu terus untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kiamat itu pasti akan terjadi. Intinya di malam ini kira-kira bahwa matahari itu berjalan sesuai dengan porosnya. Pak, itu yang jalan buminya. Nah, matahari jelas berjalan juga. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Buktinya matahari ini di firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa matahari itu berputar di porosnya. Ini menunjukkan sebagai Allahu Qadirun, bahwa Allah Maha Kuasa. Karena yang sebelumnya ayat-ayat ini itu menjelaskan apa iya kalau orang setelah mati itu nanti bisa dibangkitkan kembali. Nah, kemudian dikasihlah contoh bahwa Allah juga bisa menumbuhkan biji-bijian yang sangat-sangat kecil, itu bisa numbuh di bumi dengan hanya tetesan air hujan. Nah, kalau menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan biji yang sangat kecil aja bisa, apalagi menumbuhkan kembali manusia yang pernah ada, maka sudah tidak bisa diragukan lagi bahwa wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah akan mampu menakdirkan segala sesuatunya. Nah, termasuk wasyamsu tajri limustaqarril laha, ini bagian dari ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya. Di mana matahari itu berputar, bergerak. Nah, jadi setiap hari bergerak dari ujung bulan kemarau sampai bulan hujan, semuanya ada 300 manzilah. 180 manzilah ada di bulan Sita, 180 manzilah ada di bulan Soif. Ada di bulan kemarau, ada di bulan hujan. Nah, itu terus berjalan. Jadi tidak hanya di satu tempat. Nah, ini menunjukkan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian lagi ayat yang penting diterangkan di dalam surat Yasin Hamamizadah ini, ternyata malam itu dibuat dari cahaya surga. Makanya kalau malam itu hawanya tenang. Orang nganggapnya anginnya sepoi-sepoi, itu biasanya juga malam. Nah, ternyata peristiwa banyak nabi bertemu dengan Allah yang sangat-sangat intens itu juga di malam hari. Sampai tasbihnya Nabi Yunus ketika beliau berada di ikan khut, di perutnya itu, yang kemudian berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, itu didengar oleh malaikat. Padahal posisinya di dalam perut itu. Nah, itu didengarnya juga di waktu malam. Nah, malam itu dibuat oleh Allah dari cahaya paduan antara gelap dengan sinar surga. Maka kalau malam ini diskusi yang panjang lebar, yang kira-kira pelik, yang kira-kira menimbulkan keresahan antar sesama, baiknya malam saja. Insya Allah bisa menjadi hening karena kena tiupan angin surga. Nah, itu secara teori. Kok tetap panas ya, wallahu alam. Ya, setidaknya di waktu malam kita gunakan untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambahin berzikir, terus tambahin berzikir. Kesempatan ini di bulan puasa ini latihan. Dalam setahun ada 1 bulan yang diperintahkan setidaknya untuk latihan, untuk bekal di bulan berikutnya. Nabi Musa alaihissalam untuk bertemu dengan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa ketemu di Jabal Turi Sina itu 30 malam itu. Di keterangan tafsir Yasin ini. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj juga di malam hari. Nah, mari kita sama-sama pergunakan malam sebagai wahana takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diampuni semua dosa-dosa kita, dosa-dosa keluarga kita, dosa-dosa tetangga kita, dosa-dosa pemimpin kita, dosa-dosanya seluruh umat yang pernah ketemu kita dan yang kenal kita.
maupun yang belum kenal kita. Semoga semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan ini juga semoga kita semuanya memohon kepada Allah, karena malam itu waktu yang penting, ada detik-detik waktu-waktu tertentu yang Allah pasti mengijabahi doanya orang yang meminta. Nah, meskipun ini belum 2/3 malam, enggak ada salahnya juga kita memohon kepada Allah. Semoga kita semuanya, khususnya umat Islam di negara manapun dan khususnya seluruh warga negara bangsa Indonesia ini diselamatkan dari pandemi, sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, semakin rajin beribadah. Amin Allahumma amin. Kita tutup pengajian malam ini dengan bacaan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Terima kasih untuk teman-teman khusus yang Pondok Pesantren Mahasiswa Nahdlatul Ulama. Bagi yang belum sempat mengikuti, harap untuk bisa mengulang mendengarkan ulang di rekamannya. Terima kasih, sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.